Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Selamat siang para pemirsa podcast Polisi Oh Polisi, sampai bertemu kembali. Kita perbincangan siang ini, saya akan berbincang-bincang dengan rekan saya Mas Arianto Stadi. Selamat siang Mas. Selamat siang, Mas Betul. Ya, kita sekarang coba bicarakan yang praktis-praktis saja Mas. Ya, yang praktis-praktis saja tentang eh, apa sih sebaiknya prioritas yang harus dilakukan oleh Polri. Baru-baru ini Bapak Presiden mengumpulkan para pejabat teras Polri, termasuk para Kapolda, termasuk para Kapolres. Ini kan sejarah, Mas. Ya, dari kita belum lahir sampai dengan sekarang baru kali ini dikumpulkan. Kan gitu, Mas. Ini kan artinya perhatian Pak Presiden Joko Widodo kepada polisi itu tinggi sekali. Ya. Menurut Mas Arianto apa maknanya ini, Mas? Ya, kalau saya lihat kemarin tuh maknanya ya, Pak Presiden itu ingin menegaskan, polisi ya, kamu itu benar-benar menjadi yang baik gitu. Kan sudah banyak diperingatkan. Pertama kali Presiden kan ngomong, wah saya apresiasi polisi bagus. Karena apa? COVID berhasil tuntas berapa juta dia bisa ikut. Kemudian membantu ekonomi, pemulihan juga perannya bagus. Polisi bagus. Cuman di belakang itu, tolonglah kamu sadar bahwa jangan bertindak yang sepele-sepele itu, tapi menimbulkan kebencian rakyat, mengurangi ini dan sebagainya. Terutama perilaku itulah hedonistis ya yang paling menonjol di situ. Kemudian perilaku koruptif gitu ya, sehingga intinya Pak Kapolri Pak Presiden waktu itu betul-betul serius, polisi coba segera membuat langkah-langkah yang konkret gitu ya dari Kapolri, langkah-langkah yang nyata supaya bisa mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat pada Polri, kan gitu ya Mas. Nah menurut saya sekarang ini polisi ini Pak Sigit sudah, menurut saya sudah memberikan contoh. Begitu ada kasus Sambo, langsung Sambo ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa sampai tuntas. Satgas yang dicurigai kurang bagus maupun dibubarkan. Kapolda dipanggil, pokoknya yo sekarang kalau mau ikut masih terus melindungi atau terlibat narkoba ini sak pecat kan itu kan. Dilalah dipraktekkan si Pak Teddy kena dipecat gitu. Terus kemarin tambah lagi, saya senang juga karena apa? Oke ya, sekarang budaya hedonis. Kapolri ngomong kan, saya baru dengar ini Mas, 3 Kapolri terakhir ini bisa ngomong hedonis itu harus ditekankan ya, tapi setelah ditegur presiden kan gitu. Tambah lagi yang dulu kita sarankan budaya restoran itu dihapus kan, itu kita senang, artinya apa, jadi ini keseriusan sudah ada, ini keseriusan sudah ada dari pimpinan. Tapi kan tidak cukup hanya itu doang kan gitu Mas, yang penting kan di lapangan ya. Mudah-mudahan Pak Presiden kemarin manggil langsung, itu dampaknya kan maksudnya langsung kepada Kapolres kan. Maksudnya supaya itu gaungnya itu langsung bisa menggelegar di seluruh Indonesia gitu. Jadi ya kita beruntung lah ada Bapak Presiden yang masih punya perhatian besar untuk mempercepat gitu ya keterburukan polisi baik itu, dan juga dengan Pak Kapolri juga menindaklanjuti itu dengan omongan yang lebih praktis itu ya. Nah, sehingga di lapangan tinggal kita lihat pelaksanaannya kan gitu. Cuman yang perlu ya saya kira itu Mas. Tapi dalam rangka ini selanjutnya kan kita bisa melihat ya, banyak yang di lapangan itu yang wah masing-masing sekarang pakai inovasi masing-masing gitu kan. Ya inovasi itu kadang-kadang ada yang baik, ada yang nilainya kayak kurang baik karena norak atau atau memperlihatkan seperti hanya cara-cara yang menurut dia bagus tapi sebenarnya kurang bagus gitu ya. Maka kita sekarang mumpung masih anget, kita bolehlah ngasih saran-saran yang praktis itu Mas. Kalau saya sih kesempatan baik bagi kita untuk apa yang paling mudah dikerjakan oleh polisi,
dan bisa mengangkat nama baik polisi. Kira-kira kalau saya sih anunya gitu. Jadi 3 hal menurut Mas Arianto tadi. Yang pertama itu penegakan hukum tidak boleh ragu-ragu. Yang Oh, kedua perilaku koruptif termasuk itu budaya setoran itu harus ya, dihilangkan ya. Yang ketiga adalah mengenai masalah perilaku hedonis kan gitu. ya, Suka pamer, kekayaan ya, meskipun ya. juga kita tahu juga yang miskin banyak polisi, lebih banyak kan Wah, gitu ya ya. banyak. Tapi masih ada istilahnya jabatan basah, jabatan kering. Itu kan tidak bisa dinafikan tuh Mas. Ya memang ya dari dulu kayak gitu, cuman nggak boleh diomong-omongkan gitu kan. Eh, Wah, itu jadi Ya, ya. kenapa kalau kalau sekarang diingatkan sama presiden, kenapa kita masih harus bersembunyi Betul. kan gitu, Iya, Mas? jadi Jadi itu juga sebaiknya saya mari kira bersama-sama. saya pikir kita jangan gini lah, jangan wah itu kan rahasia kita gitu kan, itu Hmm, padahal budaya negatif itu kan. Ya, Udah, seperti istilah setoran, jabatan basah kering itu ada, kenyataannya ada kan, selama ya, ini bilang nggak ada itu kan kalau ngomong di depan umum kayak gitu, tapi praktiknya masih terus ada. Nah kembali itu mas, menurut saya ya, kalau untuk memperbaiki polisi, citra polisi itu, maka kita mesti bikin daftar pak, daftar apa sih yang bikin polisi itu nggak seneng, nggak disenangi rakyat itu. ya, Ya nomor satu itu, kalau kita gampang dari Pak Presiden tuh perilaku hedonis, padahal kan tidak merugikan orang lain ya. gitu kan, tapi nyatanya rakyat benci karena apa, Hmm, bencinya polisi gajinya segini kok berfoya-foya, itu pasti dia korupsi kan gitu. Satu. Kemudian penanganan kasus mas, penanganan kasus orang lapor sampai Alvin Lee itu mencak-mencak kayak gitu kan gitu itu, karena banyak penanganan kasus yang tidak terselesaikan. Nah itu mestinya disadari oleh polisi. Nah itu nanti kita perbaiki gitu kan. Pungli yang masih terselubung gitu kan, walaupun nyatanya tidak ada, tapi kenyataannya pungli di dalam sekolah polisi. Terus kemudian adik-adik yang pengen itu sampai putus asa, wah kalau nggak ada duit nggak bisa nyari karir yang baik kan. Itu berita-berita yang negatif itu semua itu mestinya direcord mas. Kalau saya sih bikin daftar, terus kemudian dari ini solusinya apa gitu, jadi konkret itu gitu. Artinya terstruktur, Mas ya. Iya, 3 yang dipesankan presiden itu ya, dipilah-pilah. ya, Dalam penegakan hukum kelemahannya apa? ya, Di dalam penegakan hukum, kemudian di dalam budaya negatif apa yang budaya negatif ya, yang korupsi, ya, yang ya, setoran dan ya, sebagainya apa saja, dan ya, yang ketiga kaitannya dengan hedonis. ya Kan itu itu dipilah-pilah. ya. Saya dengar hari ini Pak Wakapolri membicarakan masalah ini dengan pejabat teras. Mudah-mudahan membahas seperti yang kita bicarakan ini, Mas ya. Iya, iya saya dengar tadi di Korsari juga ngomong Pak, ini jam 10 ada rapat untuk ini perbaikan polisi, perbaikan citra gitu. Kalau saya sih saran praktisnya itu tadi, sebetulnya apa, dari dulu Mas ya, yang membuat polisi tidak dipercayai oleh masyarakat itu ya, nomor satu itu polisi kan penegak hukum ya, di bidang penegakan hukum. Tadi Mas Bekto kan bilang mantan Kompolnas kan 90% orang kan komplain yang di Tentang Kompolnas, penegakan hukum, pelayanan iya di kan, bidang reserse. penegakan hukum di mana yang tidak selesai. Nah, kalau saya dari pengalaman setelah pensiun ini dan selama dulu menjabat di direktur itu, karena banyak sekali kasus-kasus yang di lapangan itu mas, yang tidak terselesaikan, dilaporkan tapi kemudian tidak terselesaikan dan tidak ditangani kalau tidak dibayarkan gitu kan, karena memang anggaran kita kurang kan gitu, sehingga banyak istilahnya kalau Pak Adrianus Melela itu cold cases itu ya, kasus yang Di, diterlantarkan. ya, Nah, di, kasus yang diredam itu di PTS kan. Mhm. Itu ada dua kasus yang memang tidak bisa terungkap atau memang sengaja tidak diungkap Ya, karena tidak ada imbalan atau apa. Gitu. Jadi cold case itu banyak, orang rakyat itu benci, tapi sampai ke atas kan tidak ada apa gebrakan yang jelas itu loh. Bagaimana mengatasi itu? Ini mestinya yang mestinya dikasih daftar bagaimana cara mengatasi cold case ataupun penanganan reserse gitu. Tapi saya sekarang akan, kalau ditanya tadi mengenai saran praktis, kita kembali supaya gampang mikirnya itu mas ya. Yang bikin polisi tidak disenangi oleh masyarakat itu adalah akibat adanya 3 praktek budaya negatif. Yang paling saya dulu alami mulai dari Barada sampai Jenderal itu mas, itu budaya koruptif. Karena apa? Budaya koruptif itu sangat mudah menjalar di anggota polisi,
bawah maupun sampai pimpinan, Karena punya kewenangan yang besar karena punya kewenangan yang besar. dan karena pengawasannya sangat Tidak ada kurang. pengawasan gitu Ya, kan. ya. Katakan tidak ada pengawasan yang signifikan gitu. Budaya koruptif, contohnya apa? Budaya koruptif di lingkungan polisi dengan masyarakat kan gitu ya. Kalau kita di Madura itu kalau patroli cuma nyari-nyari orang asekep gitu, ketangkep bukan untuk menegakkan hukum, cewek cuma mau diperes ya. Ya. Pisaunya diambil nanti jual, kemudian orang diminta duit nggak kayak gitu. Itu yang terjadi di Masyarakat harus lapangan. paham orang Madura itu suka Mbak Asekep kan membawa gitu kan. Padi senjata kelapa, tajam, ya. pisau Itu bahasa kartu, Maduranya sikep. asekep. Itu saya dulu gitu di pasar itu lihat copet gitu gini ketangkep ya, bukannya diperiksa cuman di ini itu kayak gitu budaya. Jadi budaya koruptif itu mulai dari yang tingkat kecil sampai yang gede itu ada mas. Sama juga mengurus reserse, kasat reserse ini dulu mantan AKBRI itu mas. Begitu kita ada nangani kasus reserse gitu, pelakunya 5 kan, kita tangkap 1, yang lain masih dikejar toh, kecuali dia kayak gini, waduh gimana itu coba. Itu kayak gitu mas. Jadi budaya itu bukan hanya di Ada istilahnya dulu di Madura, Mas. Utang nyabek, nah berutang nyawa. Jadi pelakunya 5, yang itu aku satu, yang 4, yang lain utang nyawa hilang. itu bayar dengan Bayar uang. itu. Itu terjadi. Jadi perilaku koruptif itu bukan hanya itu, nggak bayar hakimnya juga loh mas. Iya, iya, iya. Untuk supaya bisa Iya. dihukum 1 cuma mbak. Itu yang terjadi. Jadi ya perilaku koruptif itu hampir setiap hari itu terjadi di lapangan, walaupun tidak semua ya, tapi itu tidak terdeteksi kan, karena nggak pernah ada penindakan. Jadi yang pokok 3 hal itu dibikin daftar, dibenahi, Iya tapi tidak kalah kan juga masalah peningkatan pengawasan, Mas. ya. Polisi harus mau diawasi Ya. nih. Jadi intinya cuma 2 itu tadi. Jangan yang ngawasi nanti memanfaatkan juga kan Ya, begitu, Mas. harus rela itu. Saya masih teruskan kepada yang tadi ya, perilaku Ya. negatif tadi ya, supaya Ya. saran praktis. Hmm. Satu, perilaku koruptif itu harus dibasmi dengan pengawasan yang kuat itu Kuat, tadi ya. ya. Nah, pengawasan yang kuat itu kalau cuma internal itu harus betul-betul yang praktis cara penindakannya. Orang nangkep lu, ketangkep tangan ya langsung aja ditilang gitu kan. Ditilang. Model tipiring ya, Ya, berita acara berita acara halaman. satu hari Langsung selesai sidangkan. langsung sidangkan. Ya. Enggak di sel aja kan, itu kan internal aja. Ya. Kalau pungli ya nomor Aturannya 1 memungkinkan. mungkin kan. Ya, 1 hari itu ya, langsung aturan proses, disiplin. tilang mas, kamu Ya. pungli ya, masukkan sel 3 hari atau 5 hari 10 hari, masukkan dalam CB gitu kan. Ya. Itu praktis, nggak usah semua pelanggaran koruptif bisa dilakukan. Kalau yang itu perilaku koruptif contoh yang paling praktis itu ya. Jadi pakai aja sistem tilang itu. Kemudian tidak cepat diumumkan. Sama juga dengan kalau itu pejabat. Pejabat langsung umumkan demosi, selesai gitu. Yang lain kan tidak. Kayak Pak Tanto dulu itulah waktu nangani pungli lalu lintas di Bogor. Dia kan nyuruh tidak boleh pungli. Begitu ketangkap Kasat Lantas Bogor sama Kapolresnya langsung copot, dimasukkan TR, seluruh Indonesia dengar. Yang lainnya berhenti. Ya, itu contohnya kayak gitu. Yang kedua, perilaku setoran. Jabatan basah adalah di lalu lintas itu reserse juga jabatan basah juga kan gitu. Di perizinan juga gitu. Nah, saran kita ya, yang paling praktis untuk menghilangkan setoran itu simple mas. Yang setor sama yang disetor tindak dua-duanya. Karena aturannya Betul. memang dua-duanya salah. Dan penindakannya sistem tilang juga. Ini bukan hanya berlaku polisi kepada polisi loh, tapi juga polisi menerima pada masyarakat. dari masyarakat. Dua-duanya harus ditindak. Dan itu modelnya jangan nunggu-nunggu ntar seketika itu juga yang menerima langsung kalau yang demosi. internal bisa pakai demosi langsung aja dan diumumkan. Dan ini proses gitu. Saya kira dengan itu ya, 2 setoran itu gampang, antara yang setor yang menyetor. Pak Kapolri baru udah ngomong kalau ada yang nyetor tak batalkan misalkan gitu kan, itu contohnya. Yang terakhir ada budaya apa? Hedonis juga praktis itu saran kita ya, kasih percontohan lah. Pimpinan itu contoh tidak bermewah-mewah. Tapi ini kan sudah terjadi mas, bahwa istri Kapolres mobilnya harus Alphard. Nah itu kan kebiasaan yang lalu karena dibiarkan mas. Enggak, artinya ini kan bisa diperiksa oleh Paminal, Thomas. Betul. Kamu beli ini di mana caranya, bayarnya bagaimana dan sebagainya, kan tidak sesuai dengan LHKPN, tidak sesuai dengan gajinya. Ya. Seperti itu kan bisa dirumuskan sebenarnya, tidak terlalu sulit. Gitu. Kalau sudah terlanjur kayak gitu ya, kan sekarang budaya Indonesia itu yang penting kan budaya Indonesia yang diketahui masyarakat.
Kalau dia mau hedonis di rumahnya sendiri itu silakan aja, tapi jangan dipamer-pamerkan kan gitu kan. Pak Kapolri juga kemarin ngomong gitu. Tapi begitu ada orang pamer gitu ketahuan ini, udah langsung copot aja istri misalkan pamer di Instagram. Ya. Pakai ini. Udah langsung aja tegur tuh, kasih teguran pertama, kamu bisa bina istri kamu nggak? Gitu. Nggak bisa, langsung copot aja pejabat itu. Misalkan Kapolres, copot dari Kapolresnya. Itu kalau hedonis itu masnya gampang sekali itu, karena hukumannya cuman kalau nggak demosi kemudian on job itu sudah sangat bagus itu ya. Tapi perilaku hedonis bukan hanya pada kehidupan glamor yang bersangkutan maupun keluarganya, tapi juga perilaku hidup sederhana juga kan itu. Oke. Itu untuk yang itu ya. Ya. Jadi untuk budaya negatif itu saya kira itu sangat menonjol, sangat menyumbang besar lah untuk supaya ini. Pertanyaan saya, Mas, kaitannya dengan saran praktis tadi, itu sepertinya mudah dilakukan. Ya. Tinggal mau atau Ya, tidak. tinggal mau apa. Ya. Sekarang bagaimana mengatasi intervensi? Ini polisi ini tidak berdiri sendiri, Mas. Oke. Ya, saya tidak berbicara benar atau salah. Tetapi pengangkatan Kapolri sesuai undang-undang harus persetujuan DPR. Itu kan bisa berakibat besar, Mas. Seandainya, Mas, hari ini di foto, di video oleh masyarakat, Ketua Komisi 3 DPR, ini hanya contoh, ya, mukulin orang. Ya. Kira-kira polisi bisa memproses itu enggak? Kalau aturannya kan boleh, Ya. meskipun harus ada. Itu kuncinya Mas ya. Saya pernah praktekkan waktu itu di mana tuh, di waktu jadi Kapolda tuh. Kita tidak bisa bertindak itu tegas gitu ya. Karena kita punya borok. Saling apa? Sandra kan dari tersandera ya. tersandra ya. Kalau kita tuh bersih Mas, itu bisa kok mudah. Dulu waktu saya di polisi itu di Palu tak kumpulkan kolonel saya, gimana sekarang gini ya, kita bebas dari pungli, di lalu lintas bersih, semua bersih, supaya kita bisa nindak itu yang di Pemda itu. Korupsinya kan banyak itu di Pemda itu kan. Ya korupsi anggaran, korupsi ini apa. Kalau dulu kan ada apa? Sana kan ada sumbangan-sumbangan itu apa jatah hidup, jadub gitu kan. Itu kan kita nggak bisa gara-gara kita tuh kotor kan. Iya. Nah, jadi intervensi itu tadi, kalau kita tuh bersih, betul-betul bersih, kita nggak punya sandera, kita bisa menindak gitu. Tapi sepanjang kita masih punya kayak gitu, ya saya kira susah lah untuk dituntut untuk kita berbuat supaya maksimal gitu. Kita tidak bisa menafikan, Mas. Kekuasaan itu bukan hanya politik, Mas. Ya. Meskipun kalau mau ada tes Lemhanas, tes Sesko, Sespati, itu titipan surat banyak, Mas, kaitannya dengan intervensi, Mas. Ya. Ada juga kekuasaan lain, Mas. Kekuasaan ekonomi, kekuasaan media, itu kan juga berpengaruh, Mas. Nah, ini bagaimana untuk bisa menghilangkan ini? Ini sebaiknya juga perlu dirumuskan, Mas. Sebagai tambahan untuk saran praktis ini. Contoh yang baru lalu, ada anggota DPR mobilnya memakai plat rahasia 5, mobilnya 5 macam, plat nomornya 1, itu kan juga polisi tidak bisa berbuat apa-apa, Mas. Ya karena yang seperti itu dianggap apa tuh tidak pernah ditindak ya, jadi dianggapnya dan bukan dianggap bisa, aib ya oleh yang punya kuasa. Sepanjang nggak ketahuan ya nggak aib. Kan kayak gitu. Kalau ketahuan pun nggak ditindak, itu karena sudah nggak malu-malu lagi kan gitu. Jadi menarik sekali pembicaraan hari ini kaitannya dengan saran. Tadi hal. satu lagi Mas, yang penegakan hukum tadi. Saran praktis kita itu ya. Sekarang kan ya, polisi lalu lintas sudah bagus tuh Mas. Pak Kapolri juga kan sudah bagus. Saya dengar di talk show-nya itu, bahwa sekarang untuk mengurangi tindakan koruptif di lapangan, lalu lintas dilarang menindak langsung. Bagus sekali itu Mas. Tapi nggak cukup, Mas. Enggak. Artinya kamera yang tersedia itu risiko. Itu risiko, nggak apa-apa. Nggak bisa diakali, Mas. Dengan kamera yang ada di badan, Mas. Oke. Ya. Kamera yang ada di badan, kamera yang ada di mobil, itu semua bisa dimanfaatkan tanpa menyentuh, tapi langsung dikirim kepada alamat pelanggar. Cuman, Mas, saya pernah nyarankan kayak gitu. Itu kamera itu
dulu kita nyarankan gitu ya, kamera yang di badan itu harus ditaruh kepada anggota Opdavura yang di lapangan. Apa jawabannya? Itu mahal Pak, katanya gitu. Dia bilang Ya gitu kan Mas. tidak semua orang. Ya, makanya Kan ya, tidak semua orang. makanya tadi saya bilang Mas, penindakan lalu lintas dengan elektronik itu Iya. bagus sekali karena Itu, apa? iya. Efek jerahnya besar sekali Mas. Iya, iya. Orang anak Meskipun juga saya banyak kelemahannya, Mas. ya ada sih ada, tapi anak saya kemarin Pak, saya ditilang gara-gara apa? Dia keluar dari parkiran di Senayan itu, belum pakai ini, Safety belt ya. trek 500 dendanya bayar. Akhirnya kan dengan ditindak kayak gitu kan dia nggak bisa ini, tapi terus berikutnya dia hati-hati betul gitu. Masalahnya adalah yang ditindak itu yang punya mobil, Ya. bukan si sopir. Kan sekarang prakteknya masih banyak, ya. Orang itu punya mobil 10, Ya. namanya kepada karyawannya, Mas. Ya, tapi itu Kepada kenalannya. tantangan, nah, biarin Ya. aja. Karena gini ya, seperti bahwa elektronik itu bagus sekali. Saya punya supir juga kan, Ya. supir juga kan, mereka bandel gitu, melewat jalur gini, wah ini, kenapa sih Ben? Kamu jangan masuk situ, nanti kamu kena itu, jepret itu, kamu nggak bisa ngelak gitu. Nah akhirnya apa? Kan berarti efek deternya kan besar. Nah ini yang saya maksudkan ini sekarang saran praktis ini. Alangkah bagusnya kalau sistem elektronik itu juga dimasukkan di dalam daftar perkara yang masuk ke polisi. Jadi orang sekarang mengecek kasus nggak usah pakai SPDP apa-apa Mas. Kalau itu masuk dalam daftar perkara kan otomatis tertuang di publik. Sering perkara, melanggar. Iya perkara ini gitu. Nggak LP masuk ditangani kasus ini sehingga LP ini nggak usah mencak-mencak itu kemarin nggak kita. Saya kira kalau di reserse bisa diterapkan gitu banyak mengurangi itu Mas praktek-praktek yang reserse yang. Artinya selalu ada peluang untuk menciptakan sistem kontrol kan Mas? Iya. Kan begitu. Mudah-mudahan Pak Wakapolri beserta pejabat teras Mabes Polri hari ini membicarakan betul-betul menyentuh ini untuk perbaikan Polri bersama. Kita purnawirawan kan bisanya hanya menghimbau, hanya memberitahu. Dan kita menyampaikan pengalaman kita yang syukur didengar. Karena pengamatan terlibat. Ya, memang dari dulu kan kita kan bukan karena teori kan. Iya. Terima kasih Mas. Demikian para pemirsa perbincangan kami mengenai saran-saran praktis untuk Polri untuk bisa membuat Polri ini lebih baik. Kami percaya Polri baik masih banyak, hanya perlu sekarang ini dirumuskan supaya perbaikan ini tidak berlaku yang namanya autopilot. Jadi diberikan arahan yang jelas dari Mabes Polri ke Polda, nanti dari Polda ke Polres, Polres ke Polsek, dan sebagainya. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Selamat siang. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.